Salah satu tantangan yang mungkin muncul dalam benak Prabowo dan Jokowi ketika mereka berencana membentuk koalisi permanen antara dua kekuatan massa pendukung dari kedua tokoh ini adalah membuktikan di khalayak luas bahwa koalisi permanen yang akan dibentuk itu tidak terjebak pada apa yang Friedrich Nietzsche katakan gila kekuasaan. Bagaimana kita membincang gila kekuasaan melalui koalisi permanen yang rencananya akan dibentuk oleh Prabowo dan Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu rujukan kita ketika membincang adanya indikasi bahwa koalisi permanen di antara Prabowo dan Jokowi itu membunyikan alarm tanda bahaya adalah istilah yang disebut oleh Nietzsche itu sebagai gila kekuasaan. Orang yang gila kekuasaan adalah orang yang dikategorikan sebagai mereka yang menghalalkan semua cara-cara dibenarkan untuk dapat memastikan bahwa kekuasaan itu digenggam mereka terus dan selamanya. Ketika mereka sudah menyelesaikan waktunya sesuai dengan regulasi dalam sistem pemerintahan demokrasi dan biasanya 2 periode saja, maka ada cara untuk membenarkan bahwa kekuasaan itu tidak boleh lalu dari mereka. Maka biasanya orang yang berkuasa akan mencari mereka yang akan meneruskan kekuasaan itu melalui regulasi sedemikian rupa yang mengangkat dan memberi ruang pada keluarganya sendiri untuk bisa tampil dalam ruang-ruang kekuasaan yang sepertinya sangat legal dan benar, dan karena itu kekuasaan itu kemudian jatuh pada keluarga mereka sendiri. Inilah kegilaan kekuasaan yang sudah diendus oleh orang yang bernama Friedrich Nietzsche. Dan sekaligus Nietzsche memberi pesan bahwa apa yang disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi itu justru membuat kita terjebak, bahwa suara demokrasi itu adalah suara mayoritas. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas itu mendapatkan ruang untuk dibenarkan mempertahankan kekuasaannya. Bayangkan ketika kekuasaan itu kemudian bisa tampil dan mendapatkan ruang untuk dibenarkan dilakukan, maka apa yang segera kita lihat adalah proses pewarisan kekuasaan dari satu orang ke orang lain yang sebetulnya ini membentuk jaringan dinasti, bahwa hanya dinasti mereka saja yang akan menjadi penguasa-penguasa untuk waktu yang berbeda-beda. Nah teman-teman, ketika kita hendak membincang apakah ada celah yang membuat kita bisa curiga dan sekaligus ada hidden agenda atau agenda gelap dari Prabowo dan Jokowi ketika mereka berniat untuk membentuk koalisi permanen, saya justru menangkap sisi yang lain, teman-teman, bahwa tuduhan-tuduhan kemesraan di antara kedua tokoh ini dan upaya untuk menemukan sebuah argumentasi yang gelap bahwa kedua tokoh ini ingin memperoleh kekuasaan, yang ingin memastikan bahwa kedua tokoh ini selama-lamanya akan berkuasa di republik ini, itu justru tidak pernah dapat dibenarkan dan tidak pernah dapat diendus pada keinginan dan niat yang buruk dari kedua tokoh ini. Justru kita menemukan perspektif yang lain, bahwa permanennya upaya untuk membuat Jokowi dan Prabowo itu seiring sejalan dalam kemesraan itu justru punya target yang jauh lebih besar ketimbang hanya kita maknai sebagai kegilaan kekuasaan. Gila kekuasaan yang dituduhkan bahwa itu membunyikan alarm tanda bahaya, saya ingin katakan itu tidak pernah berbasis pada pengalaman dari orang yang kita kenal sebagai orang-orang seperti Jokowi dan Prabowo. Memang bisa saja bahwa ada keinginan bahwa mereka ingin mewariskan kekuasaan itu pada
keluarga mereka sendiri. Tetapi bukankah itu juga menjadi perilaku dari banyak kekuasaan? Kita seringkali mengatakan tidak pada kita, tidak pada orang lain, tetapi kita sendiri seringkali menjadi pelaku dari kekuasaan yang hanya itu-itu saja dan mewariskan proses yang sama sekali tidak bisa dilihat secara terang benderang dalam konteks bahwa demokrasi itu memberi ruang yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk beroleh kekuasaannya, tetapi dengan ukuran bahwa semuanya itu diraih, dicapai dengan sesuatu yang sangat dibenarkan oleh sistem pemerintahan demokrasi. Ketika dukungan rakyat luas itu didapatkan, maka transisi kekuasaan dari orang yang berkuasa pada keluarganya itu juga bisa dibenarkan. Apalagi kemudian kita bisa mengenal bagaimana orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya kemampuan itu juga harusnya mendapatkan kesempatan yang sama. Sekalipun kita bisa melihat bahwa kadang-kadang orang yang kompeten itu adalah keluarganya sendiri. Nah, disinilah teman-teman, apa yang dituduhkan bahwa permanennya koalisi di antara Prabowo dan Jokowi itu menyimpan problem internal yang sangat akut dan membuat Indonesia ada dalam situasi gelap dan penuh dengan sengkarut masalah yang tidak akan habis-habisnya. Itu justru membuat kita menjadi orang yang membuka diri bahwa ada target-target yang jauh lebih besar, lebih signifikan kalau kita membayangkan koalisi permanen di antara Jokowi dan Prabowo, yaitu koalisi itu demi Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia yang jauh lebih bermartabat, dan raihannya itu adalah, target besarnya itu adalah Indonesia emas, seperti yang diharapkan dapat diwujudkan lewat koalisi permanen di antara kedua tokoh besar ini. Nah, teman-teman, mari kita punya kesadaran yang sama bahwa koalisi permanen tidak perlu dimaknai secara sempit bahwa kedua tokoh ini ingin menangguk sesuatu yang hanya untuk memuliakan diri mereka dan keluarga mereka dalam istilah gila kekuasaan. Saya justru menemukan ada kekuatan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika kedua tokoh ini ingin meraih sesuatu yang lebih besar, justru ketika mereka ada dalam kemesraan. Kemesraan itu tidak perlu dilihat sebagai tanda alarm bahaya sekali lagi. Tetapi kemesraan di antara kedua tokoh ini targetnya adalah demi NKRI, yaitu demi Indonesia yang semakin bermartabat, Indonesia yang semakin baik hari ini dan ke depan menuju Indonesia Emas 2045.